Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sairi. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Pelita Bunga Bangsa Arjasari dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor peserta 2025 422 908 dengan nomor induk mahasiswa 5252112802. Pada tanggal 9 Oktober tahun 2025 saya akan mempraktekkan proses pembelajaran di kelas 11 dengan membawakan tema membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iftek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan untuk melanjutkan pembelajaran di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin doa dulu oleh KN-nya, silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillah. Pembelajaran saat ini, sebelum ke materi pembelajaran, sebelumnya kita absen dulu ya untuk cek kehadiran. Untuk Hani Elvina Sari, Hadir. Sivi Rosmawati, Hadir. Risma Rahayu, Rianti Puspitasari, Hadir. Amelia Resayani Nurul Haq. Nah, pada kesempatan pembelajaran ini, sebagaimana yang telah kemarin sebelumnya di kontrak pembelajaran di bab 1, yaitu berpikir kritis dan bersikap demokratis, ya. Berpikir kritis dan bersikap demokratis. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran ini belum kelihatan semangat ya. Semangatkan dulu ya. Jadi ini ya, kalau Bapak sebut hello, berarti kalian hai ya. Bapak hello, kalian hai ya. Hello. Hai. Hello hello. Hai. Hello hello hello. Hai. 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 Hello hai hello. Jadi pada kesempatan ini alhamdulillah masih semangat ya, masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran di bab 1. Nah, untuk lebih fokus Bapak dibagi dua kelompok besar ya. Sebelum ke inti pembelajaran, dibagi ke kelompok besar. Ini kelompok 1, taruhlah ini kelompok 1, itu kelompok 2 ya. Jadi kelompok 1-nya menulis ya, mencatat jika aku menjadi ya. Ini jika aku menjadi. Terus yang kelompok ini menulis maka aku akan. Siap ya, paham ya? Untuk menguji konsentrasi ya sebelum kita masuk ke pembelajaran. Sekali lagi ya, jika aku menjadi. Terus yang kelompok itu
maka aku akan, ya. Maka aku akan. Waktunya hanya 1 menit 3 detik, ya. 1 menit 3 detik. Ya, silakan ditulis cluenya. Ini jika, yang itu cluenya maka, ya. Cluenya maka. Udah siap, udah tulis, ya. Yang Rina Nur Ayani mana? Rina, terus ada Tri Utami, ya. Coba Rina Nuryani dibaca yang perlu ditulis. Jika aku menjadi dokter, Tri Utami, Maka aku akan berbahagia. maka aku akan berbahagia. Satu orang lagi, ya, satu lagi, ya. Debbie Dela mana? Debbie Dela, coba dibacakan hasil tulisannya. Jika aku menjadi polwan, Sifat Duha, maka aku akan menunggu. maka aku akan menunggu jodohnya mungkin. Tepuk tangan. Baiklah, kita lanjut ke pembelajaran. Itu kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Kenapa disampaikan tujuan pembelajaran? Supaya kalian bisa memahami, bahkan nanti bisa mengaplikasikannya. Tujuan pembelajarannya, 1, membaca dan menghafal Quran surah Ali Imran ayat 190 dan 191, ya. Yang kedua, memahami hukum baca, ya, dengan kaidah ilmu tajwid, ya. Yang ketiganya adalah memahami pentingnya berpikir kritis dan semangat demokrasi atau mencintai ilmu pengetahuan. Yang keempat, menunjukkan sikap ilmiah, kritis, rasa ingin tahu. Itu, ya, tujuan pembelajarannya. Oke, kita lanjut. Ini peta konsepnya: memahami bacaan, menganalisis isi kandungan, hikmah mempelajari surah Ali Imran, menjelaskan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang ketiga adalah, yang keempat, mendemonstrasikan hafalan surah Ali Imran. Nanti di pembelajaran berikutnya, ya. Nah, untuk selanjutnya kita mulai saja untuk membaca dengan tartil, ya, sesuai dengan hukum baca tajwid, ya. Yaitu kita akan mentadaruskan dulu Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Ayo, metodenya metode talaki, ya. Jadi Bapak baca dulu, nanti kalian mengikuti, ya. Siap, ya. Karena tadi udah semangat, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wal ardi wa khilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub.
junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Subhanaka fatina adzabannar. Subhanaka fatina adzabannar. Alhamdulillah, Al-Quran surah Al-Imran ayat 191 hingga 190 dan 191 telah kita baca, dan selanjutnya kita masuk untuk menerjemahkan ayat, ya. Untuk menerjemahkan ayat, silakan dibacakan, diterjemahkan oleh Sifaduha. Mana Sifaduha? Dibaca terjemahnya. Silakan. Dapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran surat Al-Imran ayat 190, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semuanya sehingga Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran surat Al-Imran ayat 191. Alhamdulillah, Al-Qurannya sudah diterjemahkan secara keseluruhan atau secara utuh. Nah, sekarang kalian silakan dipelajari dan dihafalkan, diingat untuk terjemah perkata, ya, terjemah perkata. Contoh di sini sudah ada ditampilkan. Boleh semua lihat ke depan. Ini kata kholqi. Maknanya atau artinya adalah penciptaan. Terus ada lagi yatafakkarun. Maknanya memikirkan. Ikhtilafi, pergantian. Wal ardi, dan bumi. Liulil albabi, orang yang berakal. Subhanaka, Maha Suci Engkau. Yadkuruna, mereka yang mengingat. Azabah, siksa. Junubihim, lalu mereka mengingat mereka dari lain. An-nari, neraka. Ya, itu ya untuk makna perkata, ya. Untuk makna perkata. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hukum baca. Hukum baca yang ada di Al-Quran surah Ali Imran yang 190 dan 191, ya. Ini ada kalimat inna, maka hukum bacanya adalah gunna. Ada kalimat as-samawati, samsia, wan nahari, Wal-Tobi'i, ya, di haknya itu, ya. Terus yang selanjutnya adalah ya mau dan langsung diingat, ya. Hafal, nanti ada asesmen atau penilaian langsung untuk praktek, ya. Yang selanjutnya ada kholaqota. Kholaqah surah. Nah, yang terakhir ini ada azab ya. Gimana? Ada lumayan anda paham untuk hukum baca tajwid? Paham? Nah, kita lanjut selanjutnya. Ini ada asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul
Quran surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Coba dibacakan asbabun nuzulnya oleh Spani. Nih, Safira, baca Safira. Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit yang dan tidak pernah tutup. Fungsinya sebagai naungan hidup manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, bumi dan pergantian antara siang dan malam sebagai sarana untuk berpikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpikir dengan menggunakan akal, sedangkan berzikir dengan menggunakan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur pergantian siang dan malam dengan tujuan agar bumi ini seimbang dan manusia dapat bekerja pada siang dan beristirahat pada malam. Nah itu ya hikmahnya mempelajari Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Apalagi kalau kita memikirkan bahwa Allah menciptakan langit tanpa tiang, berarti itu harus kita berpikir. Jadi akal dipakai untuk berpikir. Nah, sementara selanjutnya di ayat berikutnya ada zikir ya, atau mengingat. Nah, ini digunakan atau untuk dimasukkan ke dalam hati. Jadi akal untuk berpikir, hati untuk berzikir ya, atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hikmah yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 191 ini, 90 dan 91 ini adalah bahwa kalian harus betul-betul menjadi, dikatakan dalam ayat yang 191 bahwa dikatakan sebagai ulul albab, yaitu orang-orang yang berpikir kritis atau yang mempunyai akal. Jadi orang yang berpikir kritis itu adalah orang yang menggunakan akalnya untuk memikirkan kekuasaan Allah dan akan berzikir, ingat kepada Allah dan menjadikan tumbuhnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Paham ya? Alhamdulillah. Pada pembelajaran yang ini nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya, akan dilanjutkan dengan tema berikutnya ya. Untuk pembelajaran kali ini mungkin ini akan ditutup dengan penilaian ya, sejauh mana kalian memahami, satu adalah bacaan yang tartil, terus memahami hukum baca tajwid, dan ada hikmah mempelajari isi kandungan surah Ali Imran. Nah, baiklah anak-anak, kita ada di penghujung kegiatan pembelajaran pada hari ini ya, untuk refleksi dan asesmen bagaimana kalian memahami makna pembelajaran tadi ya. Tadi kita sudah dibagi ini menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 ya. Sekarang kita acak kelompok mana yang maju ke depan ya. Ada perwakilannya 3 orang untuk maju ke depan, dan nanti ada soal ya. Ada soal yang nanti kalian jawab sesuai dengan pemahaman hasil pembelajaran tadi ya. Kita acak kelompoknya ya. Kelompok 1, ayo ke depan ya. Kelompok 1 perwakilannya 3 orang. Silakan 3 orang dari kelompok 1 ya. Silakan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan untuk memilih 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan, misteri box pertanyaan. Silakan memilih nomor berapa? Nomor 2. Siap. Dibacakan jawabannya. Mereka memikirkan, betul ya. Orang
kedua, silakan. Nomor 7. Coba langsung dijawab. Mereka yang mengingat. Nah. Orang ketiga, nomor 6. Hukum bacanya adalah Qol-qolan Suguro. Kelompok 1, silakan ke tempatnya. Selanjutnya yang maju adalah kelompok yang maju langsung saja kelompok 4 ya. Maju kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk perwakilannya kelompok 4. Ya, langsung di depan layar ya. Kelompok 4 ya. Bagaimana kalian ini memahami pembelajaran yang tadi ya tentang arti kata dan hukum baca tajwidnya ya, hukum baca tajwidnya. Silakan orang pertama memilih nomor 12. Hukum baca yang terdapat pada lafaz tersebut adalah Tubi'i. Betul. Orang kedua, silakan. Nomor 5. Arti yang benar adalah orang-orang yang berakal ya. Orang terakhir 3. Nomor berapa? Nomor 11. Ayat yang berkaitan dengan berpikir kritis adalah Al-Quran surah Ali Imran 190 dan kita lanjut ke kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan. So, masuk kelompok 3. Silakan perwakilan 3 orang dari kelompok 3 ya. Memilih ini misteri boxnya yang belum terbuka. Nomor berapa? Nomor 10. Ya tafakkarun. Arti dari kalimat ini adalah mereka memikirkan. Selanjutnya orang kedua. Nomor 4. Kolak kota. Masuk ke idgham diguna. Nah, ternyata salah. Berarti kurang konsentrasi ya. Silakan orang ketiga terakhir. Nomor 9. Ya mau waktu muda. Apa hukum bacaan tersebut? Idgham diguna. Betul apa salah? Nah, waktunya habis ya. Waktunya habis. Ini berarti poinnya dikurangi ya. Poinnya dikurangi. Oke, silakan ke tempat masing-masing. Silakan. Yang terakhir ini untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. 3 orang depan ya. Ini sekaligus penilaian atau asesmen untuk bagaimana kalian memaknai, memahami pembelajaran yang tadi sudah diikuti ya. Nomor berapa? Yang dipilih nomor berapa? Nomor 11. Di ulil albab. Arti yang benar adalah A. Orang-orang yang berakal. Nomor orang kedua. Nomor 8. Ya mau waktu muda. Idgham diguna. Sudah. Orang yang terakhir. Nomor 2. Berpikir keras untuk memahami.
Nah, alhamdulillah pada pembelajaran hari ini ya kita bisa menyelesaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu dalam bab berpikir kritis. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan apa saja yang menjadi hikmah dan juga nanti beberapa hal yang akan melanjutkan di pembelajaran berikutnya. Ya, mungkin pembelajaran ini dicukupkan sekian dulu. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.